Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qamar ayat 41 sampai 55. Bismillahi kanthi nyebut asmane Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman yang maha kasih sayang terhadap semua makhluk ketika di dunia. Sifatnya Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap orang yang beriman, orang yang husnul khotimah kelak di akhirat. Walaqad yassarna, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk pelajaran. Fahal mim muddakir, maka apakah dari orang yang mempelajari, maka adakah orang yang mempelajari Al-Quran? Ini janji Allah, kalau orang yang mempelajari Al-Quran akan dimudahkan. Lah manjadda wajadda, kalau sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Walaqad jaa'a, dan sungguh telah datang ala Fir'auna, kepada pengikut Fir'aun, apa an-nuzuru, peringatan-peringatan, ancaman-ancaman. Kadzabu, mereka mendustakan bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Qur'an. Kulliha, semuanya. Akhirnya fa'akhadnahum, maka kami azab mereka akhza azizin, dengan azab yang maha perkasa, muqtadirin, dan maha kuasa. Apa azabe kaum Fir'aun? Tenggelam di laut. Ini berkali-kali saya sampaikan, kaum nabi-nabi yang terdahulu itu siksaannya langsung di dunia. Nah, umat Rasul Muhammad SAW ini kelak di akhirat ditunggu kalau mau bertaubat. Maka kita sampai umur lanjut ini semua amal itu adalah khawatimahu, akhirnya pungkasane. Mula ana istilahnya nek kon milih mantan kiai atau mantan bajingan, mesti milih mantan bajingan. Nah, itu husnul khotimah. Walaupun sejak kecil mungkin tumindae tidak baik, tetapi akhirnya mendapat hidayah dari Allah. Umur tua dia bertaubat dan tobatnya diterima oleh Allah. Lah ini kelak akan masuk surga. Tapi walaupun sejak kecil sudah beriman, sudah Islam, tapi akhirnya tidak membawa iman, maka tidak akan masuk surga. Maksudnya murtad, keluar dari Islam. Maka kita dianjurkan, diabadikan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan mati kecuali mati membawa agama Islam. Nah, ini semoga kita selalu berdoa. Semoga kita husnul khotimah. Allahumma amin. Bun. Itu siksaan kepada Fir'aun. Jadi denen nggorohke ayat Gusti Allah.
Fakadzabu, mereka mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat atau mukjizat kami kulliha semuanya. Akhirnya fa'akhadnahum, maka kami azab mereka akhza azizin, dengan azab dan dari yang maha perkasa, muqtadirin, dan yang maha kuasa. Aku farukum, apakah orang-orang kafir dari kalian? Wis Fir'aun dikandake ceritane nabi-nabi yang dulu kemarin, Nabi Soleh kaumnya begitu, kaum Samud begitu, kemudian dari kaum Fir'aun sudah begitu, iki diwelake Gusti Allah. Kaum Lot juga dihabisi. Nah, ini diulahke Gusti Allah. Nih. Aku farukum, ini terhadap orang-orang sudah kepada Rasul. Apakah orang-orang kafir dari kalian wahai Quraisy? Kafir Quraisy kalau zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khairun, lebih baik min ulaikum, dari mereka. Mereka kaum-kaum yang terdahulu yang sudah saya sebutkan. Amlakum, ataukah kalian mempunyai baro'atun, jaminan, lebaran, jaminan dari azab, fi zuburi, di dalam kitab-kitab terdahulu. Nih, apakah punya jaminan? Am yakuluna, ataukah mereka mengatakan nahnu, kami adalah jami'un muntasirun, golongan yang ditolong, golongan yang memenang atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ayat 45 sayuzamu, ini asbabun nuzulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik Quraisy yang berkata kepada atau dikala perang Badar, kami adalah golongan yang bersatu dan pasti menang. Ini optimis orang-orang Quraisy. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ini lihat, kalau punya Ibnu Katsir halaman 369. Kalau kitab Qurtubi halaman 6546. Nah, duwe coba dilihat. Qur'ane duwene nggur siji kok Pak, meneh tafsir. Ini. Lah ayatnya ini. Ayat 45. Sayuhzamu, akan dikalahkan opo aljam'u, golongan sing sombong. Awake dhewe akeh jumlahe, solid, bersatu, pasti menang. Wis pokoknya optimis wong kafir tadi. Ini sayuhzamu, akan dikalahkan opo aljam'u, golongan itu. Wayuwalluna dubur, wayuwalluna, dan mereka akan mundur ad-dubura, ke belakang. Ini pada perang Badar, orang Islam hanya sedikit, orang kafir Quraisy banyak, tapi kemenangan di pihak orang-orang Islam. Karena itu janji sudah dijanjikan Allah, maka optimis orang Islam dalam berperang itu. Balis saatu, bahkan hari kiamat. Mau itu yang dijanjikan atau azab pada mereka. Wasa'atu, dan azab dari kiamat, hari kiamat, iku adha, lebih dahsyat. Wa amau, ini kalau ini harus dibaca. Wa amar, salah. Wa amau, tasdidnya harus ketok. Dan lebih pahit dari azab dunia. Jadi semuanya itu azab di dunia itu hanya seberapa. Bahkan kadangkala kalau orang yang beriman diberi azab itu merupakan keuntungan. Yang satu ini adalah kadangkala kita ini akan menggok diluruskan dengan cobaan.
Kadangkala kita sudah baik, diuji akan lebih baik. Nah, ini jadi ujian itu tidak semata-mata ini adalah azab, nanging kalau bagi orang yang beriman, tapi itu justru kasih sayang Allah agar kita tetap di dalam beriman. Innal mujrimina sak temene wong-wong sing padha dosa iku fi dhulalin, berada di dalam kesesatan di dunia, wasuurin, dan api menyala-nyala kelak di akhirat. Dunia wis sengsara, ning akhirate luwih sengsara. Naudzubillahi min dzalik. Amin. Semoga kita jauhkan. Yauma yuskabuna, pada hari mereka diseret finnari, ke dalam neraka, ngala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka, berarti terjungkal. Zuku, dikatakan kepada mereka, zuku, rasakanlah massa sakor, sentuhan api neraka. Rasakanlah sentuhan api neraka. Inna, sesungguhnya kami, kullasain, tiap-tiap sesuatu, kholaknahu, menciptakannya, biqadarin, sesuai dengan ukuran. Ini menciptakan suatu kena tiga ujian, cobaan, itu kita harus yakin Allah telah menjanjikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berjanji tidak akan memberikan beban kepada kita ini illa wus'aha, kecuali sudah diukur. Ora mungkin nek wong ki kuwate sekintal adika rong kintal enggak. Allah sudah mengutur. Mula cobaan yang menimpa kepada orang yang beriman itu tidak ada kata lain, tidak ada kata sabaring entek, enggak ada. Orang yang beriman andalan Allah, segalanya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu berada di dalam hati orang yang beriman. Nih. Maka pasti kita kuat. Kok enek wong sampai enggak kuat, no? Bunuh diri, gantung, moco atau minum racun, bahkan justru malah aku tak metu ya, tak musyrik wae. Nah ini orang yang putus asa seperti itu adalah hilang imannya. Naudzubillahi min dzalik. Wa ma amruna, dan tidaklah perintah kami, perintah mewujudkan sesuatu, illa wahidatun, kecuali satu perkataan. Nah, menghadapkan apa-apa Allah itu hanya satu perkataan. Kun, jadilah. Fayakun, langsung jadi. Terus nek awake dhewe mikir piye? Ora teko nek mikir zati Allah seperti itu. Mula Allah telah membatasi. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian atas ciptaan-ciptaan Allah. Jangan sampai berpikir zat Allah, memikirkan zat Allah, tidak mampu. Kita itu tidak mampu. Ini